Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua, umat manusia yang ada di dunia ini. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus untuk hari ini memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lindungi kami, ajari kami, mampukan kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, melakukan firman Tuhan juga setiap hari dengan benar. Demikian juga untuk semua umat-Mu dimanapun di dunia ini yang sedang menghadapi masalah apapun itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, memberkati. Yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus berikanlah kuasa kesembuhan kepada yang sakit umat-Mu di dunia yang dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan. Dan begitu juga kami mohon kepada Tuhan untuk semua kepala negara yang ada di dunia ini dan semua bawahan mereka, semua kepala-kepala daerah dan semua bawahan mereka. Tolong mampukan mereka, lindungi mereka, ajari mereka, berikan kuasa kepada mereka untuk mengasihi, melayani rakyatnya dengan sejahtera, damai, dan adil. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Kebangkitan Tuhan Yesus, di mana pagi-pagi di minggu pertama, perempuan-perempuan yaitu Maria dari Magda, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain, mereka mempersiapkan rempah-rempah dan membawanya ke kubur Yesus pagi-pagi benar, minggu pertama. Dan setelah mereka sampai di sana, mereka melihat bahwasanya batu yang menutupi gua kubur Yesus itu telah terbuka, dan di sana ada dua malaikat Tuhan menunjukkan diri kepada mereka dan berkata, "Siapa yang kamu cari?" Lalu mereka berkata, "Kami tidak melihat Tuhan Yesus di sini." Lalu kedua malaikat tersebut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari yang hidup dari antara orang mati?" Kata malaikat itu kepada mereka, "Bukankah telah dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan, penyaliban, mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga sewaktu di Galilea. Sudah dikatakan demikian kepada murid-muridnya. Jadi janganlah kamu mencari yang mati dari antara yang hidup." Lalu sesudah itu, perempuan-perempuan tersebut memberitahukannya kepada murid-murid Yesus, dan ke-11 murid Yesus, terkhusus untuk Simon Petrus, berlari dengan kencang lalu mendapati kubur tersebut memang benar-benar sudah tidak ada di sana mayat Tuhan Yesus lagi. Haleluya, puji Tuhan. Pesan utama dari firman ini adalah Yesus telah bangkit dari antara orang mati, seperti yang dikatakan oleh malaikat tersebut, bahwasanya Yesus adalah hidup.
Dia tidak mati, dan sudah dikatakan Yesus akan mengalami penderitaan, penyaliban, dan akan mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia dan hidup selama-lamanya. Kuasa maut telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah juru selamat bagi semua umat manusia yang ada di dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di mana Yesus telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Tuhanlah memberkati, melindungi kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Mampukan kami, ajari kami senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, dan melakukan semua hukum Tuhan, perintah Tuhan. Belajar firman Tuhan setiap hari, dan melakukan firman Tuhan juga setiap hari dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.